Halo WLK semuanya, jumpa lagi dengan aku dalam sesi pembahasan mengenai periodisasi sastra Indonesia atau yang lebih akrab kita kenal dengan istilah sejarah sastra Indonesia. Nah, di video-video sebelumnya berkaitan dengan sejarah sastra Indonesia ini, LK sudah membahas mengenai periode kelahiran, tentang bacaan liar, kemudian situasi Hazanah Sastra Indonesia pada saat itu tuh sebenarnya seperti apa begitu. Bagi yang belum nonton, tonton dulu ya videonya. Nah, Lovelka, di video kali ini aku akan membahas mengenai Balai Pustaka. Ketika kita membicarakan sastra Indonesia pada era Balai Pustaka ini, rasanya belum lengkap ya jika kita tidak membahas mengenai roman-romannya. Sebenarnya situasi roman pada saat itu tuh seperti apa sih? Kecenderungannya seperti apa? Unsur tematiknya seperti apa? Makanya, yuk kita bahas bersama-sama. Lovelka pada era Balai Pustaka ini satu di antara sekian banyak roman yang terbit pada tahun itu yang cukup berpengaruh dan terbilang penting adalah Azab dan Sengsara. Roman ini ditulis oleh Merari Siregar. Lantas apa sih yang dibahas oleh roman Azab dan Sengsara ini? Nah, sebenarnya roman Azab dan Sengsara ini berisi mengenai kritik tidak langsung terhadap berbagai adat kuna dan juga kebiasaan buruk kuna yang tidak sesuai dengan zaman modern begitu. Jika dipetakan, roman ini menjadi roman pertama tentang kawin paksa yang kemudian dalam kurun waktu 20 tahun lamanya menjadi tema yang paling digemari dan juga banyak sekali diungkapkan atau dikemukakan dalam roman-roman Indonesia. Perlu diketahui bahwa meskipun roman tersebut mengisahkan tentang kehidupan zaman modern, namun dari segi gaya dan juga komposisinya, roman ini tidak jauh berbeda begitu, masih banyak kesamaannya dengan hikayat-hikayat lama begitu. Lantas apa persamaannya? Nah, dalam hal ini atau di dalam roman ini para tokoh, kejiwaan situasi tokohnya itu kurang mendapatkan perhatian dari pengarang begitu. Dan pengarang dalam situasi dan kesempatan apapun itu pasti secara bombastisnya begitu ya, membuat pelaku atau dalam hal ini tokoh ceritanya itu untuk menyampaikan nasihat secara panjang lebar, secara berlarut-larut begitu, secara ya didaktik sekali intinya begitu. Nah, selain Azab dan Sengsara yang ditulis oleh Merari Siregar ini, ada juga karya M. Kasim yang terbit tahun 1922 yang juga mempunyai banyak kesamaan dengan hikayat lama. Judulnya itu adalah Muda Taruna, tetapi yang membedakannya M. Kasim ini menyisipkan atau membubuhi humor di sana-sini di dalam karyanya sehingga karyanya itu atau romannya ini tuh lebih hidup lagi gitu, tidak monoton dan tidak membosankan, dan ini juga bisa semacam gebrakan lah ya pada saat itu. Nah, pada tahun yang sama juga terbit karya lain yang bisa dikatakan lebih berhasil begitu, judulnya adalah Siti Nurbaya yang ditulis oleh Marah Rusli. Lantas sebenarnya apa isi dari karya tersebut? Dari segi cerita juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yaitu berupa kritik terhadap berbagai kebiasaan atau adat kuna yang berkaitan dengan perkawinan begitu. Tetapi meskipun sama-sama demikian, yang membedakannya Marah Rusli lebih berfokus begitu, lebih menekankan secara langsung, lebih menyoroti pada kebobrokan-kebobrokan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri begitu. Nah, Lovelka, barusan aku sudah menyebutkan beberapa karya dan juga pengarangnya di era Balai Pustaka ini. Dari sekian banyak pengarang yang mengangkat isu tentang perkawinan paksa ini tuh pengarang lain yang lebih jauh melangkah menentang perkawinan dalam roman-romannya ini adalah Adi Nugroho. Adi Nugroho ini mempunyai nama samaran yaitu Jamaluddin. Dalam karyanya yang berjudul Darah Muda yang terbit sekitar tahun 1927 dan juga Asmara Jaya yang terbit tahun 1928, tokoh-tokoh mudanya itu tidak hanya sekadar menantang adat kuna dalam hal membela haknya untuk memilih jodoh, tetapi juga mereka memenangkan pertentangan itu begitu. Nah, itulah sesuatu yang membuat dia atau karangan dari Adi Nugroho ini tuh lebih maju begitu atau lebih jauh lagi dari segi pembahasannya begitu.
Persoalan tentang pemilihan jodoh dan juga campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya ini tuh sangat sekali mewarnai karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Percintaan yang tokoh-tokohnya terdiri dari para pemuda yang sudah mengenyam pendidikan sekolah ini menjadi tema yang paling diminati sekali oleh para pengarang umumnya pada masa itu begitu. Misalnya nih ada Jempa Aceh yang terbit tahun 1928 karya M.H. Zainuddin, kemudian ada juga Tak Disangka yang terbit tahun 1929 yang ditulis oleh Sultan Saldi, dan juga masih banyak karya-karya lain yang mengangkat isu tentang ini. Nah, Love LK dari sekian banyak karya-karya yang berkaitan dengan itu dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, roman terpenting yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tidak lain dan tidak bukan adalah Salah Asuhan yang ditulis oleh Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhan ini diterbitkan oleh Balai Pustaka sekitar tahun 1928. Nah, jika dibandingkan dengan pengarang-pengarang yang lain, pengarangnya ini tuh lebih realistis begitu dalam menyikapi masalah. Yang menjadi perhatiannya bukan lagi tentang kawin paksa. Nah, pertentangan paham antara kaum muda dan juga kaum kolot dalam hal perkawinan tidak lagi dilihat secara blok hitam dan juga blok putih begitu. Abdul Muiz dengan tegas dan juga meyakinkan itu mengungkapkan kebobrokan dan juga kebaikan-kebaikan dari kedua blok itu. Nah, masalah-masalah pokok yang menjadi fokus utama dari pengarang ini adalah akibat-akibat lebih jauh lagi dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak bangsa Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan Belanda, atau dalam hal ini pendidikan sekolah kolonial Belanda. Nah, Love LK itu merupakan situasi roman-roman yang terbit pada tahun Balai Pustaka begitu, atau yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Rata-rata mereka lebih menekankan pada tentang kawin paksa begitu ya, tentang gugatannya terhadap adat kuna, kebiasaan-kebiasaan buruk kuna begitu ya. Nah, apabila ada pertanyaan, yuk langsung saja kita diskusikan di dalam kolom komentar. Mungkin untuk kali ini videonya dicukupkan sekian dulu. Jangan lupa like video ini apabila bermanfaat tentunya bagi Love LK, dan bagikan juga kepada rekan-rekan yang lain agar cakupan kebermanfaatannya lebih luas. Apalagi sekarang lagi zaman bukan zaman ya, lagi bulan Ramadan begitu. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya LK bagi yang belum, aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Jadi Love LK tidak ketinggalan sama sekali dan bisa langsung menonton video LK. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.